Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi pada mata kuliah gambar mesin teori, di mana pada mata kuliah ini kita akan merancang sebuah mesin sederhana, yaitu mesin pencacah rebut. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah sampai menghitung atau menentukan daya motor hingga pemilihan motor listrik. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu kita akan merencanakan sistem transmisi. Pada mesin ini, nanti untuk sistem transmisi akan direncanakan menggunakan sabuk ya atau V-belt dan puli. Ada beberapa hal yang harus dirancang pada sistem transmisi. Di antaranya adalah eh, merancang diameter puli 1, di mana diameter puli 1 ini adalah diameter pada motor. Kemudian diameter puli 2, yaitu diameter puli pada poros ya, di bagian pencacah. Kemudian nanti kita merancang jarak antar pulinya. Kemudian terakhir adalah panjang V-beltnya. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan rasio transmisi bisa menggunakan persamaan I sama dengan N1 per N2, di mana I adalah rasio transmisinya, kemudian N1 adalah kecepatan putar puli 1, kemudian N2 adalah kecepatan putar puli 2. Di mana untuk N1 itu kemarin sudah sebelumnya ya, itu sudah kita tentukan, yaitu sesuai pada katalog motor. Nah, pada katalog motor eh, sebelumnya sudah kita tentukan yaitu menggunakan RPM 1000. Ini adalah N1. Kemudian untuk N2-nya adalah kecepatan pada poros pencacah, yaitu 694,4 RPM. Maka ketemu 1,44. Nah, kemudian setelah rasio ketemu, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan merencanakan DP1 ya, yaitu diameter puli yang ada di motor. Nah, untuk puli yang akan kita gunakan tipenya adalah SPA. Kemudian untuk DP1 kita pilih pada katalog seperti pada gambar 10 ini. Jadi kita langsung saja memilih ya untuk DP1 yaitu 71 mm. Nah, untuk pertimbangan pemilihan DP1 itu direkomendasikan untuk memilih yang diameter kecil ya. Karena rasio ini adalah rasio reduksi, jadi yang di awalnya adalah di motor itu 1000 akan kita reduksi menjadi 694 ini. Nah, supaya nanti kalau reduksi itu biasanya kalau diameter sumbernya itu lebih kecil, kemudian diameter yang digerakkan itu lebih besar. Makanya kita pilih diameter yang kecil supaya nanti yang diameter yang DP2 itu hasilnya tidak terlalu besar. Itu. Nah, untuk kali ini kita milihnya untuk sesuai katalog ya, itu kita pilih yang DP1 itu 71 mm. Kalian bisa milih 63 atau 75 bisa juga. Nah, setelah kita menentukan DP1, kita rencanakan ya. Kemudian kita menghitung DP2 atau diameter puli yang ada di poros poros pencacah, yaitu dengan rumus I sama dengan DP2 per DP1 dikalikan 1 minus S per 100, di mana S-nya ini adalah faktor slip antara V-belt dengan puli. Nah, untuk sabuk yang berbahan karet dan puli yang berbahan baja, maka untuk faktor slipnya adalah 0,3. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sehingga ketemu DP2 itu hasilnya adalah 101,9 mm. Nah, kemudian nilai ini akan kita
bandingkan ya dengan nilai diameter puli standar ya yang ada di katalog seperti pada gambar 11. Nah, di sini nanti apa namanya? Kalian bisa memilih ya di katalog puli yang nanti saya sediakan itu ada banyak. Nah, ini yang saya cantumkan di sini hanya bagian yang akan kita pilih. Nah, dari perhitungan 101,9 maka kita cari yang terdekat ya nilainya dengan nilai itu. Nah, di katalog nilai yang terdekat adalah 100 mm. Nah, ini untuk DP2 maka yang kita gunakan adalah 100 mm. Kemudian setelah DP1 ketemu, kemudian DP2 juga sudah kita hitung, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan jarak sumbu antara kedua puli tersebut. Untuk menentukan jarak sumbu poros, itu sebenarnya kita harus eh, merancang dahulu ya, merancang dahulu jarak sumbu poros yang akan kita rencanakan. Jadi kita pengennya itu berapa jaraknya itu sesuai dengan bentuk atau desain mesin yang sudah kita rancang ya atau kita sketsa lah minimal ya. Nah, kita tentukan jarak yang akan kita rencanakan seberapa, baru nanti setelah kita rencanakan nanti kita hitung berapa nilai sebenarnya karena kita harus menyesuaikan dengan panjang V-belt standarnya berapa gitu. Nah, untuk menentukan jarak sumbu poros rencana akan saya tunjukkan ya menggunakan model yang sudah saya buat. Nah, ini adalah model yang sudah saya buat ya. Nah, kalian sebenarnya harus membuat seperti ini dulu atau minimal sketsa 2D juga boleh ya. Di AutoCAD seperti itu. Tujuannya hanya untuk menentukan jarak sumbu poros yang kita inginkan atau kita rencanakan. Nah, dengan data perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti misalkan ini ya, lebar hopper ini ya, kemarin atau sebelumnya kita sudah menentukan panjang dari hopper ini. Maka kita sudah bisa mendesain nanti untuk lebar bisa pencacahnya. Kemudian untuk diameter bisa pencacah. Nah, di sini di dalam sini juga sudah kita rencanakan sebelumnya. Maka kita bisa mendesain bodi mesin seperti ini. Bodinya mesin ini bebas ya sesuai desain. Yang penting hanya diameter bisa mencacah, maka bodi mesinnya harus kita rancang mengelilingi itu ya. Kemudian yang penting lagi adalah eh, luas dari outlet ini ya. Ini sebaiknya harus lebih minimal sama ya dengan masukannya ya supaya nanti tidak ada eh, istilahnya bottleneck ya, tidak ada yang menumpuk di sini. Jadi jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar, tidak boleh yang keluar lebih sedikit nanti tertumpuk di sini. Nah, untuk body sudah kita bisa kita rancang by design ya, by design. Kemudian untuk apa namanya kerangka, setelah itu kita bisa desain seperti ini. Nah, kemudian setelah kerangka kita desain, kemudian untuk apa namanya motor listrik sebelumnya sudah kita tentukan juga sesuai di katalog. Nah, ini di sini juga sudah ada drawingnya ya, drawing dari mesin motor listrik yang sudah kita pilih ya. Mulai dari yang penting itu adalah yang kita gunakan adalah ini diameter porosnya, kemudian panjang E-nya ini, kemudian panjang B-nya ini, jarak antar bautnya ini, pengikat ini C, B, kemudian C-nya ini juga penting, kemudian A ini dan H. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang penting karena nanti ini adalah kaitannya dengan proses perakitan ya, assembly. Jadi bagaimana kita merancang dudukan itu dipengaruhi oleh dimensi-dimensi tadi.
Nah, di sini adalah sudah ya, sudah dimodelkan untuk bentuk dari motor listriknya. Nah, setelah itu karena kita sudah merancang tadi ya bodinya, kemudian kerangkanya, eee, maka untuk posisi dari, motor listrik ini bisa kita rencanakan ya, kita rencanakan. Nah, kita bisa letakkan di sini di atas dari kerangka dudukan ini, kemudian pertimbangannya adalah, eee, jarak sumbu poros itu, minimal ya, minimal atau harus lebih besar antara 1,5 sampai 2 kali diameter yang besar atau DP2 ini ya. Nah, kira-kira kalau di di posisi ini, kalian geser-geser aja, kalian sesuaikan ya, mana yang paling pas dengan pertimbangan tadi harus lebih besar dari 2 kali DP2, artinya lebih dari 2 boleh. Nah, terus kemudian pertimbangan lagi jangan terlalu mepet ke sini karena nanti di sini ada, baut ya, supaya kita bisa lepas pasang baut ini dengan mudah, maka kita harus beri spasi di sini. Nah, kira-kira misalkan di sini lah, jangan terlalu jauh juga. Nah, kira-kira di sini seperti itu. Nah, jika sudah kalian rencanakan seperti ini, maka nanti kalian ukur ya, kalian ukur berapa jarak sumbu porosnya. Nah, ini kita ukur. Nah, di sini sekitar 400 ya. 400 ini kalau dari pertimbangan tadi lebih besar 2 kali DP2, itu kalau DP2 itu kemarin kita tentukan 100 ya, maka kalau 2 kalinya itu 200, berarti minimal itu 200. Nah, ini 400 berarti masih boleh. Nah, kita rencanakan DP2-nya adalah jarak sumbu porosnya itu adalah 400. Kita kembali ke sini ya. Nah, tadi sesuai dengan perencanaan ya di model itu untuk jarak sumbu porosnya itu 400 ya. 400 itu 4 kali DP2 ya di sini ya. Nah, ini 400. Nah, kemudian setelah jarak sumbu poros rencana kita tentukan ya, maka kita menghitung panjang feedback rencana. Nah, karena masih rencana tadi ya, maka panjang feedback-nya juga nanti hasilnya masih rencana dengan persamaan L aksen itu adalah panjang feedback rencana sama dengan 2 dikalikan C aksen plus 1,5 kali D2 plus D1 plus D2 minus D1 kuadrat per 4 C aksen. Nah, C aksennya tadi adalah jarak sumbu poros rencana. Nah, ini ya, C-nya ini masih rencana ya, nanti kita cari C yang sebenarnya. Oke, kemudian kita masukkan rumus sehingga ketemu L aksen atau bukan jarak ya, panjang feedback rencana itu adalah 844,03 mm. Nah, setelah panjang feedback rencana kita dapatkan ya, maka kita akan melihat atau ini ya menyesuaikan dengan panjang feedback yang sebenarnya yang ada di pasaran atau yang dari katalog ya. Di katalog itu kan pasti ada yang di pasaran, maksudnya benda realnya itu ada. Nah, dari katalog ini kita cari panjang feedback yang mendekati perhitungannya yaitu 844,03. Maka di sini bisa kita lihat ya, yang paling mendekati adalah nilai 850. Nah, ini di pasaran adanya itu 850. Jadi 844 itu nggak ada, adanya 850 yang paling dekat. Maka inilah yang kita gunakan sebagai feedback-nya atau sabuknya. Nah, maka dengan sabuk yang seharusnya 844 ya dari perhitungan berubah jadi 850, maka pasti nanti jarak sumbu porosnya yang sebelumnya kita rencanakan 400 pasti akan berubah. Pasti akan
karena ini panjang bibitnya semakin panjang ya, pasti jaraknya nanti juga akan bertambah pasti. Nah, seberapa besar pertambahan jaraknya itu, kita bisa hitung lagi dengan rumus seperti ini ya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari jarak sumbu poros sebenarnya setelah panjang feedback-nya kita ubah sesuai dengan katalog. Nah, rumusnya adalah C sama dengan C aksen minus L aksen minus L per 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, maka ketemu nilai C atau jarak sumbu poros sebenarnya adalah 407,97. Nah, kembali lagi ke sini. Tadi sebelumnya untuk jarak sumbu poros rencana di model ini ya, kita rencanakan adalah 400. Maka kita harus ubah posisi motor ini ya. Kita ubah posisinya sesuai dengan jarak sumbu poros yang sebenarnya yang sudah kita hitung yaitu 407,97. Ini maka kita perpanjang ya. Karena sebelumnya kan 400, kita geser ke sini sampai sesuai dengan jarak sumbu poros yang sudah kita hitung. Oke, sekian untuk materi kali ini. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.